Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan channel Bani Nuha. Kita lanjutkan bacaan kita kitab Muqaddimah Hadramiyah. Namun sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula fasal fi furudil wudu'i, itu tetap dalam fardu-fardu wudu atau pada rukun-rukun wudu. Jadi kawan-kawan, pasal ini mau menerangkan rukun wudu, yang mana wudu ini banyak sekali manfaatnya, ya. Di antaranya manfaat atau dari wudu itu adalah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, dengan wudhu itu akan mendapatkan doa dari para malaikat. Yang keempat, wajahnya akan bersih, segar, dan bercahaya. Jadi dengan menjaga wudhu, maka kita sedang terapi wajah. Yang kelima adalah terjaganya dari nafsu yang jahat. Sehingga orang yang mempunyai wudhu, vibes-nya itu insya Allah positif. Kemudian mempunyai energi yang bagus, himmatul hasanat, positif terus, ya. Jadi orang yang sering wudhu akan mendapatkan energi-energi positif. Yang selanjutnya adalah akan menumbuhkan dan menjadi kepribadian yang mulia. Jadi yang dibasuh zahirnya, tapi yang bagus batinnya juga. Yang kedelapan, mendapatkan jaminan husnul khotimah dengan sebab dawam wudu. Yang kesembilan adalah cahaya di dalam kuburan bagi orang-orang yang sering mendawamkan wudu. Yang kesepuluh, termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan para malaikat. Karena para nabi semuanya itu selalu mendawamkan wudu, terutama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagi kawan-kawan, siogianya selalu berwudu dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Oke? Lantas wudu itu apa saja yang harus dibasuh? Kita lanjut kepada pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa furudul wudu'i, dan bermula fardu-fardu wudu atau rukun-rukun wudu, sittatun, itu ada 6. Al-awalu, bermula yang pertama, niyatu raf'il hadasi, yaitu niat mengangkat hadas atau kotoran yang tidak terlihat. Awit toharoti, atau niat bersuci. Lis sholati, untuk sholat. Au nahwi dzalika, atau seumpamanya niat raf'il hadas awit taharah lissalah. Kapan niatnya? Inda ghusli awalil wajhi, ketika membasuh wajah. Ya, jadi yang pertama harus niat. Wayanwi, dan niat siapa salisul bauli, orang yang selalu pipis, dalam hal ini adalah beser. Wa nahwuhu, dan seumpamanya salisul baul, niatnya istibahata fardis sholati, akan membolehkan fardu sholat. Jadi kalau orang yang beser atau mudah kentut, maka ketika hendak sholat yang 5 waktu, dia niatnya nawaitul wudu'a listibahati fardis sholah. Ada kata-kata fardis sholah, fardu, ya. Wa in tawaddo'a, dan jika berwudu siapa man li sunnatin, untuk sunnah, sholat sunnah maksudnya,
maka nawa niat man istibahatus sholati akan membolehkan sholat. Jadi kalau sholatnya sholat sunnah tidak menggunakan karta fardu, tapi cukup dengan istibahatus sholati. Contoh, kita hendak melakukan sholat duha, maka niatnya bagi orang yang beser atau yang mudah buang angin, dia niatnya nawaitul wudu'a listibahatis sholah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah asani, bermula yang kedua. Asani bermula yang kedua, ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Wahadduhu, dan bermula batasan wajah. Ma, yaitu sesuatu, baina manabiti sya'ri ra'sihi, yaitu sesuatu yang di antara tempat tumbuhnya bulu dari kepalanya man. Ya, jadi maksudnya apa? Ujung rambut yang depan. Wa muqbili dzaqanihi, dan yang menghadap dagunya man. Wama, dan apa-apa, baina uzunaihi, antara dua telinga man. Jadi yang kedua dalam berwudu adalah dia harus membasuh wajah. Batasan wajah adalah yaitu sesuatu yang tumbuh dari depannya rambut. Ya, depan rambut di atas kening itu masih termasuk wajah, dan yang menghadap daripada dagunya man. Nah, itu pada panjangnya, itu panjang wajah. Kalau lebarnya wama baina uzunaihi, antara telinga satu dengan telinga yang satu. Nah, itu lebar wajah. Maka itulah batasan yang harus dibasuh ketika berwudu. Faminhu, maka itu tetap di antara yang disebut wajah, al-gomamu, bermula bulu-bulu tipis, wal hudbu, dan bulu mata, wal hajibu, dan bulu alis, wasyaribu, dan bulu kumis, wal idharu, dan bulu pipi, wal anfaqatu, dan bulu antara dagu dan bibir bawah, basyaron, pada kulitnya, wasya'ron, dan pada bulunya, wa in kasufa, dan sekalipun tebal, apa sya'ron. Nah, itu yang harus dibasuh pada wajah kita. Kemudian wasya'rul lihyati, dan bulu jenggot, wal aridi, dan bulu cambang, in khaffa, jika tipis, apa arid. Jadi bulu pada cambang kita dan bulu dari jenggot kita apabila tipis, maka harus terbasuh sampai ke dalam kulitnya. Ghasala, itu membasuh man zahirahu, akan luarnya sya'rul lihyah wal arid, wa batinahu, dan dalamnya sya'rul lihyah wal arid. Bagaimana kalau tebal? Wa in kasufa, dan jika tebal, apa sya'rul lihyah wal arid, ghasala, maka membasuh man zahirahu, akan luarnya sya'rul lihyah. Ini masalah jenggot dan cambang. Jadi ada perbedaan. Jika tebal, maka cukup dibasuh luarnya. Jika tipis, maka luar dan dalamnya harus terbasuh. Selanjutnya, wa yustahabbu, dan disunahkan,
Apa? Takhlilul lihyati, menyela-nyela jenggot, al-kathati, yang tebal, bi asabi'ihi, dengan jari jemari eman, min asfala, dari yang paling bawah. Disunnahkan dalam membasuh jenggot, maka basuhlah jenggot yang tebal dengan jari yang direnggangkan dari bawah. Jadi setelah membasuh muka, ambil jari yang kita punya, ambil dari jenggot dari bawah ke atas, diusap, ya, namanya ditakhlil. Kemudian rukun yang ketiga adalah asalisu, bermula yang ketiga, ghuslul yadaini, itu membasuh dua tangan, ma'al mirfaqaini, serta dua sikunya, dua sikut, ya. Wama, dan sesuatu, alaihima, yang ada di atas yadain, bulu-bulunya atau ada daging yang tumbuh, itu semua harus dibasuh. Yang keempat adalah ar-rabi'u, bermula yang keempat, mashu syai'in, yaitu mengusap sesuatu, min basyaratir roksi, dari kulit kepala, au sya'rin, atau rambut, fi haddihi, pada batasan roksi. Nah, domirnya kembali kepada roksi, ya, kepala. Jadi yang keempat, mengusap sebagian daripada kulit kepala bila dia tidak punya rambut, atau mengusap rambut tapi masih pada batasan kepala. Maka apabila mengusapnya rambut dan rambutnya keluar dari batasan kepala, maka tidaklah sah. Mana batasan kepala? Ya, kalau laki-laki berarti di atas punduknya. Al-khamisu, bermula yang kelima dari rukun wudhu adalah ghuslur rijlaini, yaitu membasuh dua kaki, ma'al ka'baini, serta dua mata kakinya, wa syukukihima, dan belahan-belahan pada rijlain. Jadi belahan kaki yang banyak belahannya itu pun harus terbasuh. Terlebih belahannya itu kotor, maka harus sampai bersih. Jadi harus terjaga dalam wudhunya. Yang keenam adalah as-sadisu, bermula yang keenam, at-tartibu, itu tartib. Maksudnya harus mendahulukan sesuatu yang harus didahulukan, mengakhirkan sesuatu yang harusnya diakhirkan. Maka tidak boleh dilompat-lompat, ya, harus tersusun dari yang 6 ini. Sehingga apabila dia tidak menyusun atau mentartibkan rukun yang telah ditetapkan, maka hukumnya tidaklah sah. Falau ghotosa, maka apabila mencelup eman, bagaimana? Hanya mencelup saja, maka sah apa wudu'uhu, wudu'nya eman. Wa in lam yamkus, sekalipun tidak diam eman. Maksudnya hanya sebatas mencelupkan kaki ke dalam air, kemudian diangkat langsung tanpa didiami dahulu, itu pun hukumnya sah. Apabila di keran, maka hanya sebatas dibasahi saja, maka itu pun hukumnya sah-sah aja. Selanjutnya, watajibu, dan wajib. Apa? Al-muwalatu, terus-menerus, continue, fi wudu'i daimil hadasi, pada wudunya orang yang langgeng hadas. Bagi orang yang terus-terusan hadas, seperti tadi, orang yang beser atau yang batal terus, maka harus mualah antara wudhu dan sholatnya, ya, tidak boleh terpisah. Jadi kalau orang yang punya penyakit beser atau punya penyakit yang terus-menerus kentut, antara wudhu dan
sholatnya haruslah nyambung. Setelah wudhu langsung takbir, tidak boleh terselang sholat sunnah. Kemudian wastishabun niyati, dan membarengi niat hukman pada hukumnya. Maksudnya tidak boleh hukumnya berubah niat ketika wudhu, sehingga apabila dia berubah niat, yang awalnya dia niat berwudhu, kemudian dia berpindah untuk mencuci muka biasa, maka hukum nilai daripada ibadah wudhunya gugur. Fala yatruku, maka tidaklah meninggalkan man atau seseorang akan niat, dhamir kepada niat, qabla tamamil wudu'i, sebelum sempurna wudunya. Ya, itulah kawan-kawan seputar wudu. Jadi ada banyak sekali manfaat wudu, dan wudu merupakan akhir daripada ibadah yang kita kerjakan di dunia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.